kepada rekan-rekan media sudah hadir untuk konferensi pers di SMA Negeri 8 Medan. Saya ingin mengklarifikasi berita yang sudah beredar dan viral tentang siswa yang inisial MS yang tinggal kelas. Kembali saya tegaskan bahwasanya berita itu tidak benar. Jadi berita itu tidak benar. Perlu diketahui siswi kita MS ini absensinya 34 hari tanpa keterangan dengan rincian semester 1 11 hari, semester 2 23 hari tanpa keterangan. Selain itu, siswa tersebut juga tidak hadir karena izin dan sakit selama 18 hari. Jadi keseluruhannya jumlah siswa itu ketidakhadirannya selama 1 tahun adalah 52 hari. Sedangkan hari efektif PBM 266 hari. Belum dikurangi lagi ujian-ujian. Itu selama 1 tahun sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 butir E di pasal 10 bahwa kenaikan kelas peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidikan atau Dewan Guru di sekolah. Ini dia kelas 11 adalah kurikulum 2013. Jadi dengan demikian kriteria kenaikan kelas ada 3 sesuai dengan Permendikbud itu. Kita di sekolah ini ditetapkan kriteria kenaikan kelas itu ada 3. Salah satu dari yang 3 itu anak ini terjaring di ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 34 hari selama 1 tahun. Jadi anak itu terjaring karena ketidakhadiran. Ini sekolah adalah sekolah yang mana reguler ya. Kita ini adalah harus terkait dengan ketidakhadiran pembelajaran di sekolah. Jadi terjaringnya anak tersebut tidak naik kelas karena ketidakhadiran. Ketidakhadiran melebihi kriteria anak didik yang naik kelas sesuai dengan kesepakatan dari Dewan Guru. Jadi apa yang dituduhkan orang tua murid tersebut tidaklah benar. Mengada-ada bahwa anaknya tidak naik kelas oleh pihak sekolah karena sentimen pribadi maupun adanya laporan korupsi dan pungli itu tidak benar. Selain itu, saya membantah atau SMA Negeri 8 ini membantah menyayangkan sikap orang tua siswi MS yang menuduh SMA Negeri 8 Medan melakukan pungutan liar atau pungli atau korupsi tanpa bukti yang jelas. Perlu saya tegaskan di sini, benar saya dilaporkan oleh orang tua itu ke Polda terkait adanya pungli di sekolah ini. Saya sudah dalam pemeriksaan sudah berjalan dan perlu saya tekankan di sini bahwa jika memang orang tua itu mau melaporkan dan sudah melaporkan saya, silahkan saja. Saya siap untuk itu. Tetapi yang saya sangat sayangkan sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik, kenapalah harus melibatkan anak ini yang di bawah umur dalam pendidikan untuk dibawa ke Polda Sud sebagai saksi pelaporan orang tuanya ini. Itu yang sangat saya sayangkan sekali karakter anak ini. Saya tidak ingin anak ini tinggal kelas, tapi ketentuan kriteria kenaikan kelas kita harus sesuai dengan peraturan. Itu yang kita jalankan. Kita harus jaga bagaimana
integritas sekolah kita ini kita tetapkan, karena yang tinggal kelas bukan hanya dia terjaring karena ketidakhadiran. Di kelasnya itu ada 2 orang dengan kurikulum 2013. Jadi saya betul sangat menyayangkan anak ini. Kenapa harus dilibatkan di dalam pelaporan itu? Anak ini saya sudah undang orang tuanya 4 kali sejak saya dilaporkan ke Polda itu. Saya undang 4 kali saya undang. Kenapa harus saya undang orang tuanya? Karena takut saya dengan perkembangan anak ini. Kami lihat dari absensi anak ini sejak mulai bulan Februari itu yang sangat meningkat. Yang 23 hari ini dari Januari terus meningkat sampai bulan Mei. Bulan Juni kita tidak hitung lagi karena sudah ujian dari mulai tanggal 3 sampai 8. Kita ingin komunikasi dengan orang tua. Apakah itu penyebab anak ini tidak hadir di sekolah? Itu yang mau kita komunikasikan, tapi orang tua tidak mau hadir. Tidak hadir dengan undangan kami sebagai dari pihak sekolah untuk melihat anak ini. Kasihan anak ini. Kenapa harus seperti itu? Perkembangannya, secara jujur saya pribadi tidak ingin anak ini tinggal kelas, tapi hasil rapat dengan Dewan Guru memutuskan terjaring karena salah satu dari poin itu, kriteria itu, anak ini terjaring